Om Swastiastu. Om Bholi Namaste. Umat Dharma yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Iwayan Eka Sanjaya, penyuluh agama Hindu non PNS pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang mewilayahi Kecamatan Margo, tepatnya di Desa Caugayu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, diizinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang arti dan fungsi kata dewa dan batara. Di mana kita ketahui bahwa kita sering mendengar kata dewa atau batara dengan manifestasi Tuhan yang sama, seperti Dewa Brahma atau sering disebut dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu atau sering kita sebut dengan Batara Wisnu, Dewa Siwa yang sering kita sebut dengan Batara Siwa dan sebagainya. Sesungguhnya arti dan fungsinya berbeda. Kata dewa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata dip yang artinya sinar. Jadi dewa adalah sinar suci dari Tuhan yang Maha Esa. Dan di sini pun ada fungsi dari dewa, ialah memberikan sinar atau penerangan atau pencerahan kepada umatnya yang dengan kusuk memujanya. Bakta yang tercerahkan akan dapat terlihat oleh dewa berupa sinar sucinya, apakah putih, apakah merah, hitam maupun abu-abu. Atau sinar suci itu bisa membentuk atau menyerupai manusia, binatang, dan pepohonan suci yang lainnya dengan bersinar sesuai karakteristiknya. Sedangkan batara di sini berasal dari kata bat yang berarti perlindungan. Maka batara di sini merupakan manifestasi Tuhan sebagai perlindungan alam semesta beserta isinya. Fungsi dari batara sangat jelas sebagai pelindung bagi mereka yang perlu perlindungannya dengan jalan memuja kebesarannya. Di sini, di dalam arti fungsi kata dewa dan batara, kita harus bisa mencermatinya. Dewa itu adalah sinar suci. Bagaimana kita meyakini? Atau batara adalah sebagai pelindung. Maka melenceng dari fungsinya. Karena ia bahwa sesungguhnya itu merupakan hasil perbuatan, kesalahan, dan kelalaian kita. Tetapi tidak kita mau menyadarinya dan bahkan selalu menyalahkan orang lain. Yang kedua, dewa itu menjalankan fungsinya masing-masing, dan masalah tersebut adalah masalah dari hukum karma pala yang menunggu sangkala waktu tiba untuk menikmati apakah karmanya yang akan kita terima baik ataupun buruk. Yang ketiga di sini yang harus kita cermati ialah batara adalah pelindung bagi pemujanya. Misalnya ada pratima yang hilang, itu kembali kepada diri kita sendiri atau desa tersebut karena tidak menjaga pratima tersebut dengan baik atau kelalaian kita sendiri, sehingga pratima yang ada di pura tersebut bisa dicuri oleh orang lain. Umat Dharma yang berbahagia, di sini dapat kita simpulkan bahwa dewa dan batara adalah manifestasi Tuhan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Dan di sini kita harus cerdas serta bijak di dalam menanggapi suatu permasalahan. Janganlah selalu mengkaitkan dengan nama dewa atau batara, melainkan kembali lagi kepada diri kita sendiri atau introspeksi diri, kemulat sarira. Karena dengan introspeksi diri kita akan mendapatkan pemikiran-pemikiran yang bijak dan tidak mudah atau ceroboh mengambil suatu tindakan di dalam menghadapi suatu permasalahan. Umat Dharma yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan tentang arti dan fungsi dari kata dewa dan batara.
Bila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.